canggih, puji Tuhan. Ya Pak Denny ya, canggih di sini. Gerejanya gereja canggih. Puji Tuhan, saya ucapkan kongsi Pak Joy ya. Nah, jadi belum terlambat kalau saya mengucapkan selamat Hari Raya Imlek. Pak, orang Kristen kok Imlek kan gimana sih Pak? Nah Anda orang Cina gimana? Kalau orang Cina itu sudah melekat ya. Jadi puji Tuhan, saya tidak lama-lamakan. Nama saya Arisyanto, ini istri saya. Ya, jadi saya sebagai koordinator ibadah raya Sekina Pik 3. Puji Tuhan ya. Jemaahnya kurang lebih sekitar 12 lah. 12 ya. Sekarang ditarget untuk jadi 50. Tapi sekarang sudah naik menjadi 22 dan sampai sekitar 30-32 gitu ya. Wah, puji Tuhan. Tadi saya bikin acara aja. Acara umpamanya bulan Januari ini saya kumpulkan bulan Januari ini. Nanti yang ulang tahun bulan Januari didoakan baru dikasih ya hadiah kecil-kecil dan souvenir gitulah ya. Saya pegang komsel 2 komsel 1 di Gang Sinar. Jadi ya namanya orang ekonomi sederhana ya. Kita layani dengan penuh hati. Ditambahi lagi komsel lagi namanya komsel City Park. Nah itu banyak anak lansia ya. Itu 5 orang saya layani, saya doakan, saya layani. Berkembang. Tadi 10 ya, 10 ada jiwa baru datang lagi. Puji Tuhan. Jadi saya yakin dan percaya setiap di mana gereja Tuhan dibuka, dilayani dengan sepenuh hati, dengan sebaik-baiknya, saya yakin gereja itu akan berkembang. Apalagi di sini ada guru saya, Pak Antoni ya. Pak Antoni ini khotbahnya terkenal ya. Saya belajar di Sekina ini dengan Pak Antoni. Khotbahnya cepat, praktis, kena jantung langsung semaput orang. Saya masih ingat khotbahnya minggu lalu kemarin. Anda tahu nggak kenapa orang Kristen itu diciptakan kekurangan atau miskin? Kenapa? Supaya Anda berbahagia. Berbahagia Pak, miskin masa berbahagia? Ada loh ayatnya loh. Berbahagia adalah orang yang miskin di hadapan Allah, karena dia akan jadi berbahagialah orang miskin. Ini di sini Anda supaya Anda berbahagia. Jadi kalau maafkan saya bukan menghina status, tapi kalau Anda diposisikan dalam posisi yang miskin, Anda lah orang yang berbahagia. Katakan amin. Saya kasih kesaksian dulu ya, satu aja supaya belum. Ini gak boleh lama-lama ini ya. Waduh, saya dulu mau beli sepatu di Citraland 400.000. Kalau saya beli gitu bisa sih, tapi nggak terasa indahnya sepatu itu, nggak terasa indahnya. Tapi saya nabung 25.000, 15.000, 10, terkumpul uang 400.000. Bagi saya waktu itu sepatu harga 400.000 mahal banget. Jadi saya beli 400.000. Bahagianya saya beli dari uang tabungan itu, dan itu saya pakai sepatu itu hati-hati banget karena apa? Harganya 400.000 nih. Jadi maksud saya 400.000 dibeli dengan uang yang ada, dia tidak mendapatkan kebahagiaan. Karena ya beli cuma biasa aja, mungkin digeletak lagi, dibuang lagi, ada lagi sepatu yang 600.000, ada lebih 1 juta, ada 2 juta, ada 10 juta, mungkin. Tapi bagi orang yang mendapatkan menabung dengan susah payah itu, dia mendapatkan kebahagiaan meskipun sepatunya relatif sih mahal, juga murah juga ada, tapi harganya cukup mahal. Dan dia mendapatkan bahagia. Nah, kebahagiaan disitulah yang Anda harus miliki. Bagaimana Anda mendapatkan kebahagiaan dari Tuhan. Dan kebahagiaan itu, nah Pak, itu baru pendahuluan ya. Itu baru pendahuluan khotbahnya Pak Antoni kemarin. Berbahagialah orang yang miskin. Gitu. Puji Tuhan ya. Nah, sekarang tema saya di sini khotbahnya adalah di materi 4M. Raja-raja minggu keempat, yaitu Matius pasal 23 ayat 27, pasal 8 ayat yang ke-23 sampai 27. Mari kalau berkenan kita bangkit berdiri, kita baca bersama-sama Matius
pasal yang ke-8, ya ke-8 ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-27. Judulnya angin ribut diredahkan. Kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu menembus gelombang, ditimbus gelombang. Tetapi Yesus tidur. Ayat yang keempat, ayat berikutnya. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan tolonglah kita binasa. Ayat 26, ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Ayat 27, dan heranlah orang-orang itu, katanya, orang apakah dia ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Amin. Silakan duduk. Jadi puji Tuhan, saya kalau waktu itu Tuhan izinkan saya ke Yerusalem untuk naik perahu ini, ya perahu. Saya sudah 3 kali ke Yerusalem dan naik perahu ini. Danau itu kalau tidak salah Danau Galilea. Jadi di atas itu ada Bukit Hermon namanya. Bukit Hermon itu bagi 2, satu wilayah sini itu Yerusalem, satu wilayah sini itu masuk kalau tidak salah Suriah, daerah Suriah. Jadi di sebelah sini ini nanti bulan kurang lebih berberan gitu ya, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret itu dia mendapatkan embun, dapatkan salju. Nggak tahu ini di padang gurun, tapi ada saljunya. Nah salju ini kalau mulai bulan April, Maret, April, Mei, Juni, Juli, saljunya yang tebal itu, saya waktu ke sana itu saljunya tebal sekali itu. Jadi kurang lebih ternyata salju ini kalau bulan mulai April, Mei, Juni, Juli itu mencair. Nah mencairnya itu kalau tidak salah lewat Sungai Yordan gitu, nanti ditampung di Danau Galilea. Danau Galilea besar sekali. Danau Galilea besar sekali. Nah ini perahu ini kalau tidak salah dia di Danau Galilea ini ya. Orang apa di danau itu kan dikatakan tadi danau itu pun taat kepadanya. Danau. Jadi dia di danau. Namanya Danau Galilea. Jadi kalau Anda pesiar ke Yerusalem nanti biasanya diajak putar-putar ke danau itu. Terus di situ diajak makan ikan petrus katanya. Kok ikan petrus Pak? Enggak ada ikan petrus, ikan nila. Tapi katanya karena petrus yang kejadiannya ikan itu, jadi di situ namakan ikan petrus, ikan nila. Jadi Anda menikmati danau itu sebetulnya anginnya sih nggak terlalu ini ya, karena itu danau. Jadi bukan laut, bukan ombak besar, itu danau. Tapi kok naik waktu Tuhan Yesus naik ke perahu menyeberang, hampir anginnya itu beniuk begitu keras. Itu melambangkan kehidupan manusia sebagai perahu yang mengikuti menyeberang dari tempat sini ke tempat sana, itu dinaiki oleh manusia, itu melambangkan kehidupan manusia. Sama dengan seperti orang Israel perjalanan keluar dari Mesir sampai ke Teluk Kanaan, melambangkan kehidupan manusia juga. Tapi ini adalah melambangkan kehidupan manusia hidup di dalam dunia ini menghadapi badai. Badai itu yang bernama problem. Jadi setelah saya pelajari, ternyata setiap manusia itu mengalami problem. Ada enggak yang enggak mengalami problem di sini? Kira-kira siapa? Angkat tangan. Enggak ada ya, kira-kira ya. Semua mengalami problem ya. Jadi problem itu yang dihadapi manusia, bagaimana caranya manusia ini agar dia bisa mengatasi problem itu. Nah, ini yang dikhotbahkan pada pagi ini. Supaya apa? Supaya Anda tidak terus kalah dengan problem itu, tidak terus kalah dengan problem itu, tidak terus kalah dengan problem itu. Jadi kita
diselidiki ternyata problem yang menghantui manusia itu adalah kepanjangannya. Problem itu ternyata disingkat. Disingkat jadi problem itu P. P itu kepanjangannya predictable. Predictable itu artinya manusia itu bisa diprediksi lah. Oleh sebab akibat. Kalau lu rajin, lu nanti pintar gitu loh. Hemat pangkal kaya. Makanya orang dunia melambangkan sebagai sebab dan akibat. Jadi kalau seorang suka makannya manis terus katanya kencing, nanti kalau sudah tua sakit gula katanya kencing manis gitu. Jadi kalau rajin pangkal pandai, hemat pangkal kaya. Jadi oleh sebab itu problema manusia itu didapati dari kehidupan sebab akibat. Namanya predictable, P-nya ini ya, predictable. Terus yang kedua R-nya itu berbicara mengenai reminded that life is true. Reminded that is lebih itu bahwa kehidupan ini cukup keras. Kehidupan ini cukup keras. Anda harus mengetahui bahwa itulah kehidupan manusia. Jangan Anda baik terus Anda jalan-jalan ke sana nanti semua orang di Anda gawe hilang. Jam tangan bisa handphone yang mahal. Jadi kehidupan ini cukup keras, itu R-nya, reminded that able. Terus O-nya itu mengatakan ternyata opportunity. Coba opportunity keberuntungan. Ya, rezeki, kesempatan lah, opportunity. B-nya itu berbicara masalah blessing. Berbicara masalah blessing, jadi kehidupan manusia ini diliputi dengan opportunity, blessing, dan L-nya itu adalah lesson. Lesson ini merupakan pelajaran atau teguran. Yang E-nya ini adalah everywhere. Yang M-nya adalah message from God. S-nya itu solvable, itu artinya diterjemahkan dalam bahasa bebasnya, kira-kira gini bahasa bebasnya ini ya. Jadi kalau ada salah-salahnya saya mohon dimaafkan, ini bahasa bebasnya karena ini singkatan dan kepanjangan dan mengartikan yang menuju ke arah firman Tuhan tadi, yaitu hidup ini adalah dapat diprediksi oleh sebab akibat dan mengingatkan hidup ini adalah keras. Masih ada kesempatan jika kita setiap hari mendengarkan firman Tuhan, maka ada jalan keluarnya. Kira-kira gitu. Wah, ternyata hubungannya ada dengan firman Tuhan ya. Problem itu, itulah kehidupan manusia. Kalau Anda menerimanya, Anda akan diberkati. Anda tidak menerimanya, tidak diberkati. Enggak apa-apa, terserah Anda. Coba kita lihat ya, ada kehidupan firman Tuhan ini sungguh-sungguh membawa kita kepada kehidupan. Saya akan berbicara dengan beberapa ayat yang meneguhkan, ya, yang meneguhkan supaya firman itu menjadi kehidupan bagi orang manusia. Amsal 19 ayat 23. Amsal 19 ayat 23. Kita baca bersama. Amsal 19. Ya, kita baca bersama Amsal. Mana Amsal 19 ayat yang ke-23. Kita baca bersama. 1, 2, 3. Takut akan Allah mendatangkan hidup, maka orang bermalam dengan puas tanpa ditimpa malapetaka. Waduh, menjadi takut akan Tuhan. Firman Tuhan itu mendatangkan hidup. Wow, ternyata firman Tuhan itu mendatangkan hidup. Tapi ini Pak, selingan dari khotbahnya Pak Antoni. Bapak itu orang miskin bahagia ini. Orang miskin bahagia. Saya baru tahu orang miskin bahagia. Makanya kok banyak orang miskin bahagia ternyata. Orang miskin bahagia orang miskin di hadapan Allah, tapi bahagia. Nah, jadi Anda kalau seandainya miskin di hadapan Allah, jangan sedih ya. Anda harus bahagia karena Anda lah salah satu orang yang bahagia itu. Ya, oke. Jadi itu terus sekarang ini ada lagi ternyata orang yang mencari Tuhan, mencari firman Tuhan adalah hidup. Nah, ini salah satu prediksi juga.
salah satu ketetapan juga. Kalau Anda ingin hidup, cari Tuhan. Amin. Masa Pak, gak percaya, ini baru satu ayat ya. Ayat yang kedua. Coba ayat yang kedua dibaca dalam Amsal 22 ayat yang 4. Amsal 22, kayak ini tadi dinaikkan dikit, 22 ayat yang keempat. 1, 2, 3. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Loh, ini yang benar di mana sih Pak ya? Yang motivasi, yang kerja keras, nanti kaya, sukses dan berhasil. Tapi firman Tuhan kok berbicara, ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan dan kehormatan dan kehidupan. Ini dipatenkan dulu, dikunci dulu, di otak ini dikunci dulu supaya kita ini mengalami kehidupan yang oke lah gitu. Di dalam Tuhan itu oke lah, jangan terlalu sedih, jangan terlalu susah, gimana nasib saya ini kapan saya berubah. Anda salah. Anda kalau lupa ingin jadi kaya maksud saya, Anda salah. Jadi Anda ini menikmati kehidupan ini bersama dengan Tuhan. Apapun posisi Anda, kalau Tuhan beserta Anda akan melihat kuasa kemuliaan Tuhan memberkati dan menyertai perjalanan Anda. Yang percaya kepada Tuhan katakan amin, gitu ya. Nanti saya kunci satu kesaksian. Yang takut akan Tuhan hidup, ini Amsal, terus Amsal 14 ayat 27. Amsal 14 ayat 14 ayat yang ke-27. Coba kita baca bersama. 1, 2, 3. Takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan sehingga orang terhindar dari jerat maut. Waduh. Jadi takut akan Tuhan, firman Tuhan, takut akan Tuhan, firman Tuhan membawa kehidupan kita ini untuk hidup yang lebih baik. Itu tadi yang mengatakan problemnya, kalau engkau menghadapi kehidupan oleh sebab akibat tadi yang begitu kerasnya, tetapi kalau engkau bergaul dengan firman Tuhan setiap hari, maka ia akan membawa jalan keluar, membawa solusi yang baik bagimu. Bukan masalah, maaf ya, seringkali dunia mengajarkan uang, seringkali dunia mengajarkan keberhasilan, seringkali dunia mengajarkan kekayaan, itu yang bisa menyelesaikan. Bukan. Ternyata firman Tuhan katakan ya bahwa firman Tuhan itu berkuasa dan itu menjadi kehidupan. Makanya pada saat Tuhan Yesus dicobai, ada tertulis, hendaklah engkau menyembah Tuhan Allahmu. Tuhan Yesus sendiri memakai firman. Apakah Anda lebih sakti dari Tuhan Yesus? Enggak kan? Tapi dia aja memakai firman. Masakan kita enggak mau pakai firman? Berapa kuat kita? Makanya belajar saat ini menggunakan firman. Maaf saudara, waktu masih kecil di sekolah minggu, itu pelajaran adalah baik. Ya, anak sekolah minggu disuruh maju ke depan, nanti dapat hadiah permen. Hafalkan satu ayat. Matius 11 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Wah, dikasih dapat permen. Tapi sekarang orang dewasa nggak ada gitu loh. Dia bilang, malu lah Pak, kayak anak-anak sekolah minggu. Padahal itu penting. Saya bersyukur istri saya itu seringkali megang ayat di dalam kehidupannya. Matius 6 ayat berapa? Iya, Matius 6 ayat 33. Oh, terbalik. Oh. Ini untung Mbak istri yang memperingatkan ya. Puji Tuhan. Jadi kalau istri ngomong itu dengarkan baik-baik. Itu salah satu pertimbangan yang baik kalau menurut saya ya. Jadi dia ini baca di mana? 4 Filipi 4 19. Coba disebutkan. Menurut? Iya. Jadi ayo mulai sekarang kalau seandainya Anda berkenan dan setuju dengan saya, Anda baca firman Tuhan,
Oke, bagus membaca firman Tuhan. M4M, bagus 4M. Tapi cobalah cari ayat itu lalu pegang. Carilah ayat yang sesuai dengan kebutuhan Anda lalu pegang. Nanti cari ayat lagi, pegang lagi. Ada ayat yang bagus kalau saya memegang ayat ini. Rom 8 ayat 28. Coba dibaca ayat Rom 8 ayat 28. Masing-masing orang punya ketetapan pegang ayat sendiri-sendiri. Roma 8. Ya. Roma 8. Nah, masih Roma 8. Roma 8 ayat 28. Ayo kita baca bersama. 1, 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai rencana Allah. Jadi segala perkara yang Anda terima, yang ditimpahkan, yang dijatuhkan, yang Anda alami, itu mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi itu. Ada, sininya ada, bagi orang yang mengasihi Dia, bagi orang yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi Yang jadi masalah ada posisi Anda dulu, yaitu bagi mereka yang terpanggil, masukkan diri Anda menjadi orang-orang yang terpanggil dan sesuai dengan rencana Allah. Nah, ini bagaimana Pak menjadi orang yang terpanggil dan rencana Allah? Kemarin saya melayani di City Park ya. Orangnya tua-tua lansia gitu. Terus saya cerita bahwa panggilan Tuhan untuk meninggal itu ternyata anugerah. Saya bilang gitu. Anugerah gimana Pak? Saya pernah melihat di rumah sakit William Booth Surabaya, orang sakit kanker ya, mungkin di otak atau di kepalanya, saya nggak tahu karena saya enggak mendekat. Saya lewat, tapi dia berdoa, Tuhan Yesus, kapan ya saya mati? Tuhan, bukan Tuhan Yesus, masih Tuhan, kapan ya saya mati? Tuhan, kapan ya saya mati? Saya lewat, kapan ya Tuhan saya mati? Kapan? Kenapa saya bilang? Terus saya lewat, saya lihat, oh ternyata orang meninggal itu anugerah Tuhan. Di situ saya tahu. Saya ingat waktu itu ada pendetanya dari GPI, Pak Pendeta Johan Andoyo, punya orang tua tinggal di Pasar Baru, kalau tidak salah di daerah Pasar Baru situ ya. Waktu dia meninggal, dia diberkati anak-anaknya, setelah memberkati anak-anaknya dia tidur. Ya tidur, dia pulang, meninggal. Oh ternyata orang meninggal itu anugerah Tuhan. Terus si ini anggota City Park ini ngomong, Pak saya juga mau Pak, saya juga meninggal. Saya kalau berdoa, kapan Tuhan panggil, kapan Tuhan meninggal? Jangan gitu Pak, doanya gitu salah. Jangan doa begitu, salah doanya. Lebih baik Bapak doakan saya aja. Tuhan pakai Pak Ari, Tuhan pakai Pak David, Tuhan pakai Pak Antoni, Tuhan pakai Pak Denny, Tuhan pakai semua yang ada di sini. Tiap hari doakan aja 24 jam Pak. Begitu Bapak dipanggil, dapat pahala Bapak. Kenapa? Karena mendoakan hamba-hamba Tuhan. Oh gitu ya. Jadi nggak boleh Pak doakan minta meninggal. Nggak boleh. Wah enaknya aja minta meninggal, kapan yang meninggal. Tapi kalau Bapak mendoakan orang terus meninggal, Bapak dapat pahala. Dari doa-doa tadi itu yang Bapak tidak lihat, Bapak akan mendapatkan pahala. Karena apa? Ada satu pekerjaan besar yang Bapak lakukan di dalam doa. Oh gitu ya. Jadi saudara-saudara yang ada di sini, marilah kita libatkan ayat-ayat ini di dalam doa-doa kita. Tuhan, saya percaya Green Lake akan terjadi kebangunan rohani. Tuhan, Green Lake akan terjadi kebangunan rohani. Saya tiap pagi saya berdoa ya, hampir saya bilang, gimana caranya saya, sebab di ayat yang ini saya keluar dikit ya. Di dalam Matius 24, coba kita baca ya, Matius 26
Matius 26 ayat 40. Matius 26. Matius 26. Matius 26 ayat 40 dan 41. Kita baca bersama. 1. Kok Matius 1 sih? Salah yang pun saya. Matius 26 ayat 40 dan 41. Kita baca bersama. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya dan mendapati mereka sedang tidur, dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Coba kita baca di dalam kitab Wahyu. Wahyu 18 ya. Kitab Wahyu 18 ayat yang ke-10. 18 ayat yang ke-10 berbicara demikian. 1, 2, 3. Mereka berdiri jauh-jauh karena takut akan siksaan, dan mereka akan berkata, celaka, celaka engkau hai kota yang besar, Babil hai kota yang kuat, sebab dalam 1 jam saja sudah berlangsung penghakimanmu. Aduh Pak, dibaca ayat 16. 1, 2, 3. Mereka berkata, 1, 2, 3. Mereka berkata, celaka, celaka kota besar yang berpakaian linen halus dan kain ungu dan kain kermisi dan dihiasi dengan emas dan permata dan mutiara, sebab dalam 1 jam saja kekayaan sebanyak itu sudah binasa. Ayat 19. 1, 2, 3. Dan mereka menghamburkan kepala mereka dan berseru sambil menangis dan meratap, katanya, celaka, celaka kota besar yang olehnya semua orang yang mempunyai kapal yang kuat telah menjadi kaya oleh barangnya yang mahal, sebab dalam 1 jam saja ia sudah binasa. Nah, berdasarkan ayat ini saya dapat rema itu. Saya dapat rema yang mengubah hidup saya. Gimana caranya saya tinggal di hadirat Tuhan 1 jam setiap hari supaya saya jangan jatuh dalam pencobaan. Itu rema saya. Nah, kalau Anda dapat rema, puji Tuhan. Lalu saya nyusun lagu. Saya susun kurang lebih 20 lagu. Saya nyanyikan tiap pagi. Saya bangun jam 4, biasanya jam 4 kurang seperempat. Itu saya bangun, saya siap-siap, saya ganti baju, saya habis bangun pagi kan, saya sikat gigi, cuci muka, terus ganti baju, siap, saya masuk itu. Saya nyanyi itu 20 lagu setiap hari sampai pagi ini. 20 lagu setiap hari. Kurang lebih 1 lagu itu saya ulangi 2 kali atau 3 kali. Itu kurang lebih 1 jam. Saya tinggal di hadirat Tuhan. Luar biasa loh hasilnya. Saya melihat kemuliaan Tuhan, saya lihat berkat Tuhan. Tuhan pulihkan anak-anak saya itu, Tuhan pulihkan. 1 jadi kepala di distributor di Surabaya dan kepala pembelian beras pabrik beras di Bulu Lawang. 1 nomor 3 itu. Yang nomor 2 kepala di Kalimantan, kepala menguasai dari Kalimantan dan sekitarnya. Dulu Jawa Barat dan Surabaya. Yang 1 ini daerah Lampung, daerah Bangka dan kehidupan mereka bagus semua. Oh, ternyata ada berkat yang menyertai keluarga kita, sehingga kita ini tidak jadi beban lagi. Dan itu saya lakukan setiap hari. Tiba-tiba dipercayakan komsel ini berkembang. Luar biasa. Dipercayakan komsel ini berkembang. Luar biasa. Dia tadi dipercayakan di Sekinapik 3 dari bagian orang. Sekarang berkembang. Saya lihat katanya Pak David, Riz, lihat itu Riz, jemaatmu di Sekinapik 3 itu banyak, anak-anak peranggang-peranggang itu banyak datang. Terus yang ibu-ibu datang, saya lihat kenapa? Ada berkat Tuhan waktu kita menyiapkan diri kita untuk 1 jam. Puji Tuhan. Nah, makanya saya mendapatkan itu komsel yang semua itu dipegang oleh
dipegang oleh orang lain, lalu dia mungkin tidak serius, tidak sungguh-sungguh, dan wilayahnya masuk wilayah di tempat saya di Sekina Big 3 dipindahkan ke saya. Dari 5 orang tiba-tiba datang 10. Terus ada jiwa baru, Pak, saya mau beribadah nanti sore ini katanya, nanti sore mau beribadah. Saya mau beribadah. Padahal itu orang sudah lama tidak beribadah. Dia datang beribadah. Karena apa? Ada hadirat Tuhan menarik mereka. Anda tahu kalau Anda di sini lebih daripada 1 orang berdoa menyediakan waktu setiap hari, yakinlah Green Lake ini dimenangkan buat Tuhan. Amin. Green Lake, daerah ini sulit, daerah ini enggak ada. Barang yang sulit itu tidak ada. Percaya sama saya, jikalau Anda berkenan kepada Tuhan dan hadirat Tuhan itu akan menarik banyak orang datang kepada Tuhan. Puji Tuhan. Amin. Saya kasih penutup. Coba penutupnya dibaca di Bilangan pasal 14. Bilangan pasal 14. Nah, ada tahu? Bilangan pasal 14 ayat yang ke-9 sampai 12. Ayat 9 sampai 12 kita baca bersama-sama. 1, 2, sudah ketemu? Sudah ketemu ya? 1, 2, 3. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa ini, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Ayat 10. Lalu segenap umat itu mengancam hendak melempari kedua orang itu dengan batu, tetapi tampaklah kemuliaan Tuhan di kemah pertemuan kepada semua orang Israel. Ayat 11. Tuhan berfirman kepada Musa, berapa lama lagi bangsa ini bernista aku, dan berapa lama lagi mereka tidak mau percaya kepadaku, sekalipun mereka sudah segala tanda mujizat yang kulakukan di tengah Israel. Aku akan 12, aku akan memukul mereka dengan penyakit sampar dan melenyapkan mereka, tetapi engkau akan buat menjadi bangsa yang besar dan kuat daripada mereka. Saudara tahu, perjalanan orang Israel dari Mesir sampai ke tanah Kanaan itu membutuhkan waktu 40 tahun. Sedangkan, maaf ya, saya ke Yerusalem lewat Mesir di Gunung Sinai itu kurang lebih sekitar 8 jam jalan darat. Sampai kalau di berjalan kaki seharusnya sekitar 40 hari, mungkin sampai 40 tahun jadi 40 hari. Kita itu 40 jadi jalan kaki itu mungkin juga enggak sampai 40 hari lah jalan itu. Sudah sampai itu ya. Tapi kenapa dibuat sampai 40 tahun? Ini adalah Mesir. Jadi kalau Anda ke Yerusalem nanti ada 1 lewat Mesir, itu lewat Gunung Sinai, lalu jalan darat, 1 lewat Yordania, ya, lalu turun ke bawah, 1 lewat Turki kalau tidak salah, lewat Turki, terus ke Tel Aviv, bawah gini. Nah, yang lewat Mesir ini 40 tahun, bayangkan. Itu kenapa sih? Apa memang Tuhan mau ngerjain mereka? Enggak. Tuhan itu mengajari mereka untuk muter sini, coba dilatih perang. Dilatih perang supaya dia itu kan nggak bisa perang. Yang namanya bangsa budak, maksudnya dilatih perang supaya menang. Maksudnya dia mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih, ini berkat daripada. Maksudnya Tuhan gitu. Maksudnya Tuhan percaya kepada Tuhan bahwa yang memberi kemenangan itu Tuhan gitu loh. Tapi karena dia itu mengandalkan kekuatan sendiri, muter-muternya nggak masuk. Ini kok belum mengerti sih maksudnya Tuhan itu. Makanya dia banyak sekali mengalami persoalan sampai 40 tahun lamanya. Maafkan saya kalau Anda pun tidak mengalami ini, tidak mengerti masalah ini juga. Kenapa sih doa enggak pernah dijawab sampai bosan, sampai malas, lama-lama undur? Maafkan saya, karena Anda tidak belajar bersyukur kepada Tuhan. Tidak belajar percaya kepada Tuhan.
Ini 12 orang mengintai. Sudah 40 tahun sudah dilatih. Sudah dilatih di padang gurun. Anda tahu padang gurun? Padang gurun panasnya minta ampun. Kalau panas sekali. Ya, kalau Anda mungkin jalan seminggu atau sebelum semaput kali. Panas banget memang benar. Saya pernah jalan di situ, saya lihat, ini kalau dilatih ini yang tur ini suruh jalan setengah jam atau 1 jam mungkin sudah pada semaput kali ya. Karena panasnya, tapi dilatih sekian tahun, 40 tahun, lihat tanda mujizat, lihat pertolongan Tuhan, lihat menyeberang laut Kolsom ditolong oleh Tuhan, menyeberang ditolong, itu masih nggak percaya begitu melihat dia tanah Kanaan, dia lihat 12 orang mengintai, 10 orang itu mau melempari 2 orang yang percaya itu, yang percaya kepada Tuhan. Wah, kamu ini gara-gara kamu ini saya lempari batu, kamu dilempar. Kaleb dan Yosua. Karena apa? Karena dia tidak ada firman Tuhan. Oleh sebab itu, mulai saat ini, belajarlah, peganglah firman Tuhan. Karena firman Tuhan di problem tadi, ternyata persoalan itu dapat dikalahkan oleh firman Tuhan. Kalau Anda tidak pegang ini, maafkan saya. Anda nanti kayak orang Israel berjalan 40 tahun muter. Karena apa? Karena Anda belum berserah kepada Tuhan. Karena Anda belum menikmati tinggal dalam hadirat Tuhan. Kalau Anda ikut rumus saya, boleh ya nyanyi sampai 1 jam. Karena tadi kan dikatakan tuh, kenapa Tuhan Yesus waktu mau disalib itu dia ngomong. Itu kalau menurut saya ini pribadi, itu penting banget. Karena dia mau disalib ini. Dia dalam keadaan doa ini. Sebentar gak ada banyak waktu, gak ada banyak waktu untuk dia ngomong. Berdoalah 1 jam saja supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Ternyata saya selidiki di kitab Wahyu, kekuatan Babel itu hancur dalam 1 jam. Karena apa? Karena orang itu bersekutu dengan Tuhan. Oh, sampai saat ini saya menggunakan ayat ini untuk berdoa pagi. Nyanyi 20 lagu, sekitar 1 jam. Pekerjaan Tuhan saya lihat, ekonomi Tuhan itu yang berperang ganti kita. Selesaikan sendiri, diselesaikan. Anda kalau melihat Anda namanya Komsel Gang Sinar, mungkin stres kali. Anda lihat waduh orangnya itu banyak orang yang lain. Pak Dadi ya, Pak Dadi tahu ya Komsel itu Pak ya, wah orang. Tapi kita kalau layan dengan kasih Tuhan, kita doakan, kita bimbing, kita arahkan. Saya yakin dia akan dirubah oleh Tuhan. Bukan kita yang merubah, Tuhan yang merubahnya. Kesempatan untuk merubah Tuhan berikan kepada kita. Atau kita ingin buru-buru kayak Bapak lansia tadi, Tuhan, kapan Tuhan? Saya mati Tuhan, kapan Tuhan? Gak mati, supaya saya masuk surga Tuhan. Enak aja, jangan gitu. Tapi kesempatan untuk merubah keadaan itu ada pada Anda. Ya, Anda mau enggak jadi masalah? Anda mau enggak jadi masalah? Saya kalau sudah pegang Komsel 1 lagi, saya dikasih pekerjaan lagi. Pak, ada lagi Komsel itu namanya Ibu siapa namanya? Flora ini hambat ini seorang jemaat yang ibadah di sini Pak. Di sini ini banyak pengerjanya ini. Jadi para pimpinan itu, Pak Haris delegasikan, kunjungi dah. Nah kalau itu kita garap, sudah 3 Komsel. Lumayan, target yang ditetapkan oleh gereja tercapai. Amin Pak. Gitu, jadi kita harus aktif. Anda enggak aktif enggak apa-apa. Tapi dengarkan saya, kemarin ada orang Komsel City Park, dia hampir saja mundur. Tiba-tiba banyak sekali percobaan, sampai dia mau lihat Komsel aja takut. Dia mau lewat rumah itu takut. Karena takutnya diajak ibadah. Pada saat dia datang itu, dia nangis. Dia bilang, Tuhan, saya hari Minggu ini mau ibadah. Perubahan antara menjadi takut menjadi berani itu karena Tuhan. Oleh sebab itu,
biarlah anggota Green Lake yang ada saat ini 4, 3, 7, 10, 11. Satu kamar mandi, 1, 12. Saya merindukan ada 2 atau 3 orang yang membangun hubungan intim dengan Tuhan, membayar harganya setiap pagi 1 jam. Pak, saya pagi nggak bisa Pak, jualan ikan Pak, malam. Wah, malam saya nggak bisa Pak, siang nggak bisa, saya kerja. Ada waktu istirahatnya, jam kerja, jam 12 sampai jam 1. Wah, nggak bisa Pak, nyanyi. Cari kesempatan, 1 jam, nyanyi. Lagu nggak mau lagu saya, lagu yang lain. Nanti mau izin Pak Dani, saya kirim lagunya ke Pak Dani ya, nanti bagi ke anggotanya ini. Ya, kalau Anda cocok dengan lagu saya, ikuti saya, nggak apa-apa. Kenapa saya menceritakan ini kepada Anda? Supaya Anda pun mengalami lawatan Tuhan. Karena saya sudah mengalami, saya lawati. Ekonomi diberkati, pelayanan diberkati, pelayanan menghadapi orang yang sulit sekalipun saya bisa menghadapi. Nah, kalau masalah saya mau memperbaiki rumah jemaat. Saya belum punya uang, saya doa. Saya kasih panjar dulu. Bahannya mahal dikembalikan, uangnya dipakai 500.000. Apa sakit tadi? Ya pakai aja. Saya tahu sih Anda membutuhkan. Apa kita sakit? Enggak. Kita ini mengasihi mereka dengan segenap hatinya. Saya ingin ketemu dengan orangnya ini, namanya Pak, itu salah satu tokonya di sana. Pak, apa sih untungnya gereja ini buat Anda apa sih? Secara ekonomi enggak juga kali, cuman saya ingin mempertemukan Bapak dengan Tuhan. Biarlah Anda Bapak dan keluarga Bapak bertemu dengan Tuhan dan mengalami lawatan Tuhan, mengalami perjumpaan Tuhan, sehingga kalau mengalami perjumpaan Tuhan, Anda diberkati, Anda diberikan kemenangan, persoalan-persoalan itu dikalahkan semuanya. Itu tujuan kami, supaya Bapak berkemenangan menghadapi semua permasalahan yang ada. Amin. Kami percaya kalau ini dilakukan orang Israel, 2 ini mampu membawa untuk orang masuk kepada Tuhan. Kalau enggak mau gimana Pak? Kalau enggak mau gimana? Coba baca di ayat 65. Bilangan 26 ayat 45. Bilangan 26 ayat yang ke-65. Kita baca bersama. 1, 2, 3. Sebab Tuhan telah berfirman tentang mereka, pastilah mereka mati di padang gurun. Dari mereka itu tidak ada seorang pun yang masih tinggal hidup kecuali dari Kaleb bin Yefun dan Yosua. Wah, marah loh, ada pilihan satu. Tuhan pakai Kaleb dan Yosua karena dia menggunakan firman Tuhan dan percaya Tuhan untuk dipakai menjadi berkemenangan. Kalau Anda tidak mau, maafkan. Di ayat ini mengatakan Anda akan mati. Apakah mati jasmani atau rohani? Biarlah Tuhan mengatakan, biarlah orang mati dikuburkan orang mati. Itu artinya mati rohani. Anda diajak perang. Anda diajak menyimpan firman Tuhan. Anda diajak untuk melakukan perkara besar oleh Tuhan. Anda tidak mau, bukan Anda sebagai standby gini aja, standby aja Pak, saya standby aja Pak, saya standby, nggak bisa. Anda maju atau Anda mati secara rohani. Nggak bisa, nggak ada pilihan. Anda sudah dipanggil. Anda bukan orang baru. Anda ini pengerja semua. Jadi satu-satunya jalan, pakailah kesempatan waktu yang ada untuk membangun intim dengan Tuhan. Belajar 4M dengan baik, simpan firman Tuhan, lalu ucapkan perkataan. Saya percaya Shekinah Green Lake diberkati Tuhan. Saya percaya Shekinah Green Lake banyak jiwa bertobat dikirimkan kepada Tuhan. Saya percaya. Nanti tiba-tiba beban kasih. Anda tahu gak? Ada gereja di ujung sana, di Serpong, namanya Pak Wiryo Hadi. Pak Wiryo Hadi itu dulu ketua youth-nya GPI. Karena sering melakukan
penanganan orang gila, orang susah. Jadi di Tangerang ini orang gila, dia ini nggak ada pelayanan. Dia melayani orang itu, dilayani, dikasih makan, dikasih mandi, dilayani, dibawa gereja. Dilayani, nanti ketemu orang lagi, dilayani ini. Akhirnya Tuhan berikan karunia kepada dia. Setiap ini, jadi bukan setiap orang gila, orang perempatan orang gila, dilayani orang lain nggak mau, tapi dilayani dia mau. Satu orang ini, jadi dia dapat karunia. Dia melayani orang Tuhan, dijamah, diberikan dilayani, dikonseling, dikasih didoakan, kasih ganti baju, dibawa masuk gereja. Akhirnya gerejanya penuh. Jam kalau tidak salah ibadah sore khusus untuk ibadah orang-orang yang kekurangan dan orang gila ini. Sekarang gerejanya besar karena Tuhan percayakan kepada dia. Kalau Anda setia melayani orang susah, melayani orang ekonomi lemah, melayani orang yang sakit, melayani, nanti Tuhan karuniakan kepada Anda. Tiba-tiba siapa namanya? Tiba-tiba Yenis dikasih karunia kesembuhan daripada Tuhan. Tiap kali jalan gini orang kena bayangannya sembuh. Wah, tiap kali kena bayangannya sembuh. Gereja ini dari ujung sampai ujung itu mau dia lewat, tunggu dulu, ada Yeni mau lewat. Kita mau kena bayangannya. Karunia Tuhan siapa yang bisa menghalangi? Tiba-tiba satu dapat karunia kesembuhan. Kayaknya lupa Pak, sorry ya Pak ya. Udah, akhirnya dia merger dan dia bangun perusahaan, dia surplus. Banyak membawa orang ke Yerusalem, kemarin keluarga Yerusalem, membawa juga keluarga ini kelompok ke Jepang. Ini mau berapa orang dibawa ke Jepang, karena saya sama istri saya tidak ikut. Untuk duniawi, untuk Jepang, udara dingin saya enggak ikut aja. Jadi saya percaya kalau Anda menyimpan firman Tuhan itulah yang mengalahkan setiap persoalan dan problema. Ya. Karena Anda mau tidak mau tetap menghadapi tantangan, Anda kalau tidak mau itu tetap pencobaan itu datang. Tapi kalau Anda mengalami kemenangan, menyimpan firman Tuhan dan memperkatakannya, menyimpan firman Tuhan dan memperkatakannya. Ingat 12 orang yang diutus, 2 orang Kaleb dan Yefune yang dibela Tuhan dan yang lainnya dibinasakan. Nah, jadi maksud saya tekankan di sini, belajarlah intim dengan Tuhan. Yang kedua, simpanlah firman Tuhan dalam hatimu. Karena firman Tuhan itulah senjata kalian untuk bisa mengalahkan dunia tersebut. Tuhan memberkati. Tepuk tangan istrinya saya supaya sudah selesai gitu. Terima kasih, Tuhan berkati. Ayo kita sama-sama bangkit berdiri. Ada tim musiknya? Mulai musiknya.